Tetap seperti ini. Kalau yang video kan tampilannya video. Nah, kalau ini dia kondisinya tetap seperti ini. Kemudian pian putar musiknya, pian start. Kan muncul. Suara kita nggak masuk. Nah, itu musik saja. Jadi wali murid itu dia bisa ngelihat si ini, yang anaknya bisa ngelihat teman-temannya, tapi ada musik. Nah, tinggal pian setting di sini volumenya di setting. Nah, volumenya di setting. Tuh. Nah, yang ini yang perlu pian perhatikan, pastikan setelah selesai musiknya pian stop screen ini. Karena pian tidak akan, misalnya nih, kita sudah menunggu, semua sudah hadir, kita mulai acara. Pian mau share screen nih PowerPoint, nggak bisa lagi, karena kondisi yang share ini masih jalan, masih aktif. Ini kadang terlupa karena dia kecil di atas, kita stop dulu, baru dia normal. Beda kalau pian share screen yang ini, pian kembali ke basic, ya, pian kembali ke basic, pian share. Kemudian kan ini besar nih. Nah, tampilannya seperti ini besar di atas. Ini akan terlihat. Kalau yang tadi kan cuma sebaris yang merah sama hijau ini. Nih, bedanya di situ. Jadi yang banyak ditemukan itu kendalanya hanya di checklist ini saja. Kalau biasanya share screen-nya aman-aman aja. Nah, padahal ini yang penyebabnya tidak bersuara videonya. Nah, itu juga anak mutar MP3. Caranya juga di sini share screen, kemudian di share, tapi yang diputar MP3. Jadi wali murid ngelihatnya MP3-nya aja, videonya nggak ada. Suaranya nanti diaktifkan lewat mute kita. Jadi kita juga harus diam. Ada yang telepon misalnya, masuk suaranya. Ada ayam, masuk suaranya. Ada motor, masuk suaranya. Itu untuk share screen saja. Ini partisipan. Kalau yang chat, ini aja ya, saja seperti yang kemarin disampaikan Ustadz Misbah. Ketika kita buka chat di bagian bawah ini ada tuh kemana, kita mengirim ini kemana. Kalau everyone ini ke semua. Kalau misalnya di sini ulun pilih salah satu, nah misalnya KB A1 Asia, nah ini misalnya Ustazah Asia, ulun klik, maka ulun kirim pesan, misalnya hanya ke Ustazah yang masuk. Walaupun dia muncul di sini, tapi yang lain tidak bisa melihat, karena kan dia privat. Kecuali ini pian ganti lagi menjadi everyone. Siapa tahu pian saat Zoom ada yang perlu sama wali murid, pian langsung istilahnya WA itu kan di japri. Di chat ini langsung pilih nama beliau siapa, pian ketik, mohon maaf ibu, aktifkan videonya misalnya. Mohon maaf ibu, namanya di rename dulu sesuai format, bisa. Walaupun ya jarang sih ada yang membuka di sini. Nah, itu untuk share screen. Kalau yang untuk record, dia tinggal klik record, dia akan merekam. Klik record dia akan merekam. Ini nanti terakhir ulun contohkan karena dia ada hubungannya record ini dengan akhir kita end. Ketika kita klik end di sini nanti masih ada aktivitas recordnya. Jadi ini terakhir ulun ke break room dulu. Break room ini mengaktifkannya satu saja melalui web Zoom web apa web Zoom ya. Pokoknya di web lah mengaktifkannya. Break room ini kemarin yang kita lakukan di acara PAUD kemarin itu di break room. Makanya kemarin ketika dari manajemen menginfokan di break room, terus berapa 15 kelas, 15 ya lah 15 lah 15 kelas, partisipannya berapa 300. Kemarin komunikasi dengan Dirdik, rasanya kan 300 tak, rasanya sekitar 350-an atau tambah banyak. Dikira Sidin menyampaikan sedikit, namanya tambah banyak 350. Sedangkan ini kan break room ini 15 kelas masuk ke kelas-kelas, ya otomatis kita nggak bisa dong nggak bisa otomatis. Makanya ketika diklik break room ini, ustazah dia muncul ini
pilihannya otomatis atau manual. Nah kalau otomatis kan nggak mungkin seperti kemarin sama Ustadz Misbah, ketika beliau klik otomatis langsung kita tersebar kemana-mana, dia bagi rata, langsung Zoom yang ngatur. Kalau manual kan harus memasukkan satu-satu nih ke kelas, ini klik ke sini, ini klik ke sini, belum lagi yang tidak sesuai format. Makanya kemarin di ruangan itu dari yang jalannya berdiri sampai merangkak supaya tidak masuk di layar. Nah jadi ini saja kondisinya kemarin. Di sini kita pilih dulu mau dijadikan berapa kelas. Jadi kemarin di sini diisi 15 kelas. Kemudian setelah selesai, ini yang dipilih adalah manual karena kita akan masukkan secara manual. Nah, ketika manual, makanya ketika kondisi seperti ini, Ustazah harapannya tidak langsung yang kenapa kan pas melihat suratnya kenapa garang nih, biasanya Pang pakai Zoom, kada itu format-format nama segala. Wali murid kan belum tentu bisa, gurunya aja ada yang belum bisa. Yang kadang langsung panjang lebar. Padahal keperluannya kita memang seperti itu. Seandainya kemarin itu semua tidak diinfokan dengan format yang seperti itu, hostnya bingung. Ulun yang di format aja bingung kemarin. Ada yang KBA, ini A berapa? Ntar ada yang TKB berapa? Jadi belum lagi yang segala mamah siapa namanya ada. Mamah siapa Mama itu kemarin yang bikin bingung itu seperti itu. Nah jadi setelah selesai, kecuali pian misalnya kalau bahasanya itu di SMA misalnya kan siswa itu mau diskusi dibagi secara acak, bisa klik aja yang automatically, misalnya dibagi menjadi 5 kelompok, dia akan terbagi dengan sendirinya. Nah kalau ini 15 kelas manual, nah baru kita create room, muncul langsung 15 kelas di sini. Jadi kemarin ketika mulai, Ustazah, ketika acara itu mulai, ulun nih tidak lagi yang Ustaz Ajhar inilah, kena Ustaz Fauji pian MC inilah, ntar kuliah, ntar bukur dan lain sebagainya, nggak lagi, fokus aja di sini, ngedit dulu, ini di rename saja, ini bisa di delete, bisa di rename, kita klik rename, ganti namanya kelas KB berapa, ini di rename lagi jadi kelas berapa, rename lagi kelas berapa. Setelah selesai saja baru balik lagi ke atas kelas KB ini, klik assign, ini klik baru muncul. Ngelihat oh ini masih nih seperti ini, misalnya Megawati ini kelas berapa, Maulida ini kelas berapa, ya Allah 300 siswa ini dibagi ke 15 kelas, sedangkan acara ini jalan terus. Jadi harapannya mudahan direktur pendidikan ini panjang, mudahan Bu Wali ini panjang yang disampaikan, jadi waktu ini akan terus jalan. Ternyata apa Ustazah, ini dibagikan sudah semua sampai mamah-mamah tadi sudah masuk ke dalam kelas masing-masing. Setelah di break room ada yang keluar Zoom-nya, masuk sendiri, keluar lagi ke ruang induk, masukkan lagi ke sini. Nah itu kemarin jadi kondisinya seperti itu. Ini misalnya ya Allah, misalnya saja KB, misalnya ini kan KB, ini harus jelas saja. Makanya kita bikin format ini. Itu pun saja kemarin set format kita, mohon Bapak Ibu namanya misalnya KBA1 baru nama, ada yang KB nama A1, ada yang A1 KB baru nama. Untuk kita bisa di sini misalnya kan di sini KB aja. Nah misalnya ulun klik di sini, kita bisa saja ketik di sini, di search ini misalnya KB, tinggal muncul yang KB, tinggal kita lihat KB3 atau KBA1 atau KB berapa. Jadi tinggal kita checklist, misalnya ulun masukkan kelas ini, guru misalnya nih Ustazah Fahliana ada, nih misalnya Ustazah Fatimah ada, Ustazah Asia, ulun klik selesai, 3 orang. Ntar masuk lagi di bawah. Termasuk lagi di bawah, kita klik lagi yang assign ini, klik lagi misalnya di sini TK. Nah TK misalnya dimasukkan di sini ada tajahnya, misalnya kita klik aja seperti ini, selesai. Turun lagi ke bawah, nah seperti itu sampai 15 kelas. Balik lagi ke atas karena baru ada yang merename. Nah itu dicek terus seperti itu. Itu kemarin kondisinya break room seperti itu saja. Jadi ketika misalnya kita itu ada pertemuan, misalnya pian ikut BIMTEK pelatihan atau apa, ketika misalnya panitia itu minta formatnya seperti ini, ikuti aja.
jangan sampai kita jadi merepotkan orang lain. Nah kayak gitu. Nah itu jadi kalau misalnya settingannya itu yang diatur. Nah ini yang saya saja, kalau wali murid itu karena jaringan dia keluar dari Zoom. Ketika dia join lagi, maka dia akan masuk ke ruang induk ini. Dia nggak bisa masuk langsung kelas. Kita lagi yang memasukkan, cari lagi misalnya kelasnya, cari lagi. Jadi kemarin ketika Ustadz Ustazah sudah masuk ke dalam kelas, itu yang di luar ada Budijah masih ada, Bulia, Bupur, Ustadz Herani juga masih ada di ruang induk. Di ruang induk ribut. Ini belum masuk kelas ini, wah bingung. Jadi kalau itu tidak fokus, ya malah ujung-ujungnya kejadiannya wali kelas jadi salah kelas. Kejadiannya kayak kemarin wali kelas, karena ini. Nah ini untuk break room. Nah setelah kita atur, saja ini kelihatan di kelas ini berapa orang, di kelas ini berapa orang. Ini kemarin Bulia, ini kelas ini baru 6 orang. Setelah dicek, oh sekelasnya sekian puluh orang, kenapa baru sekian orang? Cek lagi, siapa lagi yang belum ada namanya. Ini Bu Purnama, ini kenapa nih berkurang lagi isinya? Ternyata mungkin jaringan terlock out, cek lagi. Nah setelah selesai ini, saya saja misalnya ini sudah fix, baru kita pilih di option. Kalau di recruit ini kita bisa menambah. Kalau misalnya di option ini kita atur. Nah, ini ada break room. Kalau yang ini Ustazah checklist, maka partisipan yang masuk ke dalam kelas itu dia bisa kembali sendiri ke ruang induk. Ada pilihannya. Kalau tidak diaktifkan dia nggak bisa kembali. Hanya ada satu pilihan, keluar dari Zoom. Kemarin sih sebenarnya kita aktifkan saja, khawatir lebih baik wali murid itu kebingungan memilih balik ke ruang induk ketimbang dia keluar dari Zoom. Nah itu kemarin kita pilih. Nah kalau yang break room-nya ini waktunya berapa menit kita setting. Nah mau berapa menit dia di dalam room itu. Kemarin bagi impian 20 menit. Setting di sini 20 menit. Ini 20 menit. Kemudian di bawahnya ini ada notifikasi. Ini kalau kita checklist, maka di bagian atas dari kelas itu ada waktunya, timernya ada. Tapi kalau tidak diaktifkan dia tidak kelihatan. Nah kemudian yang di bagian bawah ini set. Ini kita atur misalnya 15 detik. Jadi ketika waktu itu habis 20 menit yang kita atur, dia nggak langsung balik. Dia ada peringatan dulu bahwa 15 detik lagi akan berakhir. Nah peringatan istilahnya. Karena ini yang diperlukan ketika misalnya di kampus-kampus atau di diskusi siswa. Kadang yang share screen siswa presentasi itu dia perlu capture, screenshot. Jadi kalau ada peringatan 15 menit, oh ini mau berakhir, screenshot dulu. Bisa. Ya, seperti itu. Nah, ini setelah kita setting misalnya, nah, baru kita open all. Makanya kemarin dari host menyampaikan, mohon Bapak Ibu ketika ada peringatan, ada pemberitahuan itu klik join. Karena kalau tidak diklik join nggak bisa masuk. Setelah ini di open, kita ulang aja supaya yang otomatis. Kita bagi kita yang otomatis. Nah misalnya otomatis, nah ini ada beberapa, ini ada yang gabung banyak kelas, harusnya ini yang belum masuk. Nah ini yang saja, kondisinya seperti ini. Ini kan yang sudah terbagi. Ada wali murid yang dia masuk ke ruang induk ketika masalah jaringan, maka dia akan masuk ke sini. Ini bisa kita atur, misalnya Bu Jumi kita assign ke kelas mana, misalnya ke sini, masuk di kelas ini. Kemudian misalnya ini Ustazah Hamnah, misalnya kita masukkan ke kelas ini. Nah seperti itu. Kemarin itu banyak, nah tinggal dimasukkan. Setelah waktunya selesai baru berakhir. Nah di sini broadcast di bawah, setelah break room ini mulai, di bagian bawah ada broadcast message. Jadi ini ketika di sini host mengetik, kemudian klik broadcast, maka pesan itu akan masuk ke dalam semua kelas. Nah karena host itu dia tidak bisa masuk ke
semua kelas sekaligus, jadi harus satu-satu. Join ke kelas ini, keluar, ntar join ke kelas ini, keluar. Tapi dia bisa mengirim pesan untuk ke semua kelas sekaligus. Nah, dan partisipan yang di dalam kelas ini dia bisa memanggil host. Misal guru mapel dipanggil, mungkin ada yang ditanyakan dipanggil, ada pemberitahuan nanti di host. Kelas ini memanggil, masuk ke situ. Break room. Ini sebenarnya sih lebih ke kelas atas, cuman ulun sampaikan siapa tahu bagian pian kalau misalnya PAUD upgrade Zoom misalnya kan bagian pian giliran yang kena host misalnya tiba-tiba itu rapat suatu acara yang penting yang harus diskusi, timnya sudah dibentuk, diskusi di tim masing-masing tinggal di break room, bagi ke tim masing-masing rapat, beri waktu berapa menit, setelah selesai manajemen langsung minta presentasi hasil rapatnya. Jadi tinggal di break room. Nah itu, siapa tahu diperlukan untuk rapat. Jadi tidak lagi yang menunggu entar link baru, menunggu link baru. Itu satu saja yang sampaikan mengenai Zoom ini, mengenai share screen, kemudian yang mute all, bagaimana supaya bisa diaktifkan dan tidak. Bagaimana share screen yang videonya tampil tapi kita mute tapi suaranya muncul, itu tadi. Karena itu poin-poin penting yang harus diperhatikan. Nah, jadi nanti bila dijalankan bagian ketika rapat di sekolah itu hostnya bergiliran, itu pentingnya untuk membiasakan. Jadi misalnya salah satu saja, misalnya Ustadz Irfan jadi hostnya ditugaskan, ternyata Ustazah Dijah misalnya hendak share screen, mau nggak mau kan dari Ustadz Irfan harus mengklik dulu share screen yang all partisipan supaya Ustazah Dijah bisa share screen. Kecuali tadi caranya kalau misalnya Zoom-nya yang sudah berbayar, bisa jadi Ustazah Dijah langsung dijadikan co-host supaya beliau bisa share screen dan beliau mempunyai wewenang seperti host, memute unmute, mengeluarkan dari Zoom. Itu yang berbayar. Nah, dan ulun pesankan dan ulun tekankan kepada ustazah, jangan sampai kondisinya seperti ini. Kemudian misalnya nih rapat, misalnya nih Ustadz Marhadi, ulun klik titik 3-nya, ulun remove, keluar, kita keluarkan. Bisa aja ustazah, tapi pian harus perhatikan settingan di Zoom web. Karena pernah kejadian di unit lain, mereka mau ada acara, kemudian link sudah di-share ke orang tua, nah ternyata panitia ini mau geladi dulu. Salahnya panitia itu geladi menggunakan link yang sama. Aktiflah link itu, kemudian saat geladi ada wali murid masuk, sedangkan saat geladi itu harapan panitia ini nggak ada wali murid yang masuk, ternyata ada yang masuk, mungkin entah kebingungan entah apa, langsunglah klik remove. Nah setelah di remove, karena di Zoom webnya itu tidak diaktifkan, maka tidak diaktifkan settingannya, maka beliau yang sudah di remove itu tidak bisa lagi join, akhirnya muncullah ini. Kenapa? Seharusnya kalau misalnya acara seperti ini wali murid tidak boleh gabung, diberitakan aja baik-baik, kami bisa keluar sendiri. Kalau itu kan bahasanya di remove itu kan diusir dari rumah. Nah, dan kondisinya beliau nggak bisa lagi join. Nah, setelah itu jadi pelajaran, makanya di akun itu diaktifkan lagi settingannya. Jadi walaupun kita remove, orang yang setelah kita remove dia tetap bisa join. Jadi makanya ini yang ulun sampaikan, yang dasar di Zoom itu banyak settingannya saja. Gitu. Jadi setidaknya pian dasar-dasar yang share screen itu yang tahu. Insya Allah tidak ada yang remove. Jadi kalau misalnya di kemudian hari mau ada acara yang di-share ke wali murid itu, kalau misalnya mau geladi bikin lagi link baru, kan bikin link gratis aja, nggak berbayar itu. ID-nya juga dikasihkan gratis, generate otomatis, tinggal gratis. Jadi supaya tidak berbenturan seperti itu. Tapi ya kita ambil sisi positifnya, alhamdulillah dengan kejadian itu kan akhirnya kita cari setting supaya bisa diaktifkan lagi.
Nah itu saja mau disampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan mungkin, atau ada yang mau ditanyakan. Untuk SS ini gimana Ustaz? Kalau yang SS ini tinggal di laptop itu PRTSC. Jadi setelah diklik itu pian harus paste dulu, bisa ke Word, bisa ke PowerPoint. Jadi dia tidak bisa setelah di print screen itu tersimpan di D misalnya, tersimpan di folder ini, dia nggak bisa. Kita harus paste dulu. Nanti contohnya seperti ini. Tidak otomatis gitu ya? Iya, dia nggak otomatis tersimpan. Setiap laptop itu beda-beda nggak Pak? Settingannya untuk screenshot tuh? Posisinya biasanya yang beda-beda. Perintahnya maksudnya perintah. Sama, kalau perintahnya sama. PRT itu diklik sekali baru dipaste. Nah jadi kondisinya seperti ini. Ini bagian saja. Caranya ini ya, ketika print screen diklik itu bagian pian tetap itu sudah ter SS sebenarnya. Nah di punya ulun ini, ketika ulun tadi klik PRTSC kondisinya hitam karena ini ulun lagi mempelajari yang baru. Kalau yang ulun pelajari ini kondisinya bisa ulun hanya mau meng-SS yang ini saja tanpa ulun membuat yang di sekitarnya. Kalau SS bagian pian itu kan apa yang tampil itu yang dia tangkap. Nah setelah seperti ini, terus saja buka misalnya ini Word misalnya kita buka baru. Nah saja paste di sini. Kontrol P5 atau misalnya pian klik kanan paste. Nah seperti itu. Tinggal di paste saja. Kalau punya bagian pian tuh full. Iya, apa kemarin kita ada nyoba yang sebelum kita bagi rapat tuh. Iya. Jadi masing-masing laptop kami ini beda cara perintahnya Ustaz. Bedanya? Ada yang pakai yang SY, apa tadi yang Iya. yang itu, karena udah di copy ke Word tetap kada mau. Terus akhirnya pakai alternatif apa buat kemarin kita? Iya, alternatif apa perintahnya kayak itu baru bisa di copy ke Word. Oh kunci keyboard Iya. ini. Yang Sebenarnya sih pada dasarnya yang PRTSC kemudian di paste itu perintah itunya sama. Jadi yang sekarang yang kadang membuat berbeda itu kondisi ininya saja. Kan kalau di laptop ulun ini F1, F2, F3 itu di bagian di keyboard itu kan kadang segi 4. Dia segi jadi secara dasar sebenarnya sama. Nah yang berbeda itu ini saja kondisinya kan paling atas itu biasanya F1, F2, F3 dan seterusnya. Nah di keyboard itu saja satu keyboard bisa ada 2 perintah. Misalnya yang nomor 1 ini angka 1 di pojok atas ini ada tanda seru. Nah kondisi itu yang kadang bisa tertukar. Nah jadi kondisi yang tertukar itu maksudnya saja penggunaannya. Kalau 1 ini kita klik dia normal, dia mengetik 1. Tapi kita bisa menggunakan tanda seru yang di atas ini kalau kita tekan Fn terlebih dahulu. Fn. Nah kondisi ini yang kadang bisa membuat, pada dasarnya sama print screen aja, hanya saja memfungsikannya itu menggunakan Fn di situnya aja. Nah sekarang yang susah mendeteksi itu dari laptop ke laptop itu. Apalagi ini rata-rata aman aja loh, selalu saja menggunakan Windows yang nggak ada yang laptopnya misalnya Apple. Kalau Apple itu biasanya dia menggunakan Mac OS, beda, sangat berbeda. Apple paling berbeda. Kalau intinya kalau aplikasinya itu bukan Windows saja. Kalau bukan Windows itu pasti berbeda. Bahkan itu instalannya sama, gambarannya itu kayaknya saja Android dengan iOS. Nah, pian menginstal Android di Play Store, kalau iOS itu bukan di Play Store. Di App Store ya. App Store. Nah, itu kalau iOS.
Nah sama kalau misalnya di Windows itu misalnya kita download installnya seperti ini, kalau di Mac OS itu dia seperti ini. Nah sedangkan Mac OS ini tidak familiar, kita kerepotannya kadang di situ. Tapi alhamdulillah di sini rata-rata Windows semua. Nah itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Nah yang bisa digunakan misalnya saja setelah pian PRTSC itu yang bisa langsung dipaste itu ke WA bisa. Dia langsung paste di situ, kirim bisa. Tapi kalau pian simpan misalnya ke folder ini nggak bisa. Kecuali masuk di sini, pian klik kanan, pian save as dulu picture, baru dia tersimpan secara utuh seperti itu. Berarti yang mana jadi langsung ke WA bisa langsung dikirim kayak gitu. Ini bisa, nah contohnya kayak gini. Misalnya kan ulun print screen tadi yang ini. Ini ulun menggunakan aplikasi ya saja supaya kita bisa. Ini masih ulun pelajari. Nanti insya Allah akan di-share-kan. Nah ini ulun copy, bisa langsung ke WA. Misalnya ke William, misalnya ulun di sini paste. Nah dia bisa langsung. Ini tinggal kayak kayak chatting biasa, tinggal paste di sini, kirim, selesai, masuk ke Bulia. Ini kemarin kondisinya ulun acara Pak Bul ya kalau nggak salah. Jadi ulun tidak lagi mempaste ke Word, karena kan kalau ulun paste ke Word, ulun repot mengirimnya ke WA. Jadi WA Ustadz Azhar sudah standby di ulun, jadi tinggal print screen, paste ke Ustadz Azhar, kirim, print screen, paste, kirim, seperti itu cepat, prosesnya cepat. Kalau ke WA. Nah, ini pernah lah Ustazah menemukan kondisi seperti ini. Kalau penyuluh ini kan tampil nih di bawah aplikasinya. Nah, sekarang pernah nggak pian mengalami kondisinya seperti ini? Yang tampil cuma Zoom tok, nggak ada yang lain. Jadi pian misalnya nih memprint screen tadi, men-screenshot, meng-capture dan lain sebagainya, pian mau kirim ke WA atau mau mempaste ke Word, kayak apa cara membukanya? Kan nggak ada nih. Minimize-nya nggak ada di atas. Jangan sampai pian tiba-tiba live dari Zoom hanya gara-gara itu. Anak paste dulu, karena join pulang. Nah, pian sawat untung acaranya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, pian di pojok, kalau di ulun di pojok paling atas itu ada ESC escape di keyboard. Itu tekan escape, nah muncul di bawah. Kalau ada yang mengalami kan, ulun sawat bingung juga. Sawat bingung juga. Nah, bisa juga Ustazah kondisi ini di SD. Di SD itu Ustazah ini tampilannya kayak ini. Punya beliau itu tampilannya kayak gini. Jadi hanya pemateri yang tampil. Padahal acara ini belum mulai. Yang tampil ini cuma salah satu. Sidin tuh hendak juga melihat yang lain gitu kan. Yang ada cuma yang ini digeser, sedangkan punya orang kan bisa kayak gini. Nah, jadi klik aja nih, pian klik aja yang titik 3 ini. Titik 9. Klik titik 9 atau misalnya pian kondisinya ini beda saja. Kalau misal kondisi Zoom terbuka, kemudian pian membuka Word, misalnya ini Word yang tampil, beda kondisinya kayak gini. Pian ini Word terbuka, pian buka Zoom, kemudian pian minimize.
Ini zoomnya ada di sini. Jadi pian tuh sambil menggawe apa, misalnya di sini ada pemateri yang istilahnya acaranya santai, dia tampil di sini. Kalau yang tadi pian tidak meminimize, dia akan tertutup, suaranya memang muncul, tapi dia tidak tertutup, kita hanya tok melihat word. Kalau yang tadi kan ada di sudut sini. Sudut sini. Jangan sampai pian pulang meminimize, bingung pulang menggandalinya kayak apa. Nah bingung, ada nih di sudut ini, exit, minimize, klik, begana lagi. Ada sama jalan aku tetap keluar. Yang screenshot langsung ke WA, oke. Ini yang bagian pian di laptop WA-nya aktif bisa langsung dicoba. Jadi pian klik print screen yang PRTS itu pian klik sekali, karena aplikasi jadi harus milih dulu. Setelah pian klik sekali, pian buka WA-nya, pian buka WA, kemudian klik di chat yang biasanya kita mengetik seperti ini, pian klik di situ, pian paste, kontrol P, ini paste tinggal dikirim, kontrol paste, ini tuliskan. TTRL pastenya pakai ini, tekan di keyboard ini dia langsung ke paste ke WA, bisa langsung dikirim. Itu saja, ada lagi. Ada kayak ditakunakan. Kenapa Tadi sih? kan mau BTS lo mau Ini. foto dua, tapi kalau untuk memotong aja kan di laptopnya kan dipoto. Biasanya kadang harus foto lo. Foto jaraknya acaranya nih. Oh, acaranya di SS. Sama dengan sekali Sama itu juga. Iya, Jadi, sama SS. kan sekarang itu ada SS, screenshot, capture, Sure. print screen, itu sama. Memoto pakai HP. Pian foto, pian foto pakai HP. kan kemarin tuh kan bisa maksa pakai HP lo jadi kelihatan lo. Ini sumpah nih kelihatan pakai HP. Cahayanya. Jadi print screen atau screenshot. Jadi pian harus memang banyak persiapan saja. Kalau pian kira-kira acara itu harus di print screen atau di screenshot, berarti pian harus buka dulu Word supaya sudah standby Word-nya. Nah, kayak gitu. Karena kemarin acara kumpul itu saja kan ditargetkan 10 detik selesai berapa slide ya kemarin. Digeser-geser itu kan banyak. Nah, 6 slide itu harus selesai di screenshot dalam 10 detik. Nah, jadi yang host menghitung 10, 9, yang men-screenshot mau kutup-kutupan sawat kada aja. Nah itu. Tapi alhamdulillah memang kita karena koordinasi di awal, jadi kita perhitungkan di awal kita sudah perkirakan sama kemarin seperti SD berapa usaha saja kemarin waktu pengumuman 11 slide. Oh berarti kira-kira Pak Ut kemarin 6 slide 10 detik, kira-kira di 11 slide nggak cukup kita tambah di SD. Jadi kita standby. Jadi kayak kumpul kemarin ulun print screen atau screenshot itu WA-nya Ustazah Santi yang sudah standby. Ulun pastenya langsung ke situ. Kirimnya langsung ke situ. Memang harus disiapkan dulu. Yang kedua Kita bisa mengetahui lah. yang kedua itu untuk mengalih bahasa Ustaz. Di Zoom kan? Di Zoom apa di laptop? Kalau
Zoom yang aplikasi ini saja sejauh ini memang di aplikasi Zoom itu memang topnya seperti itu. Tidak kalau mungkin ada yang lain misalnya menemukan settingan bahasa bisa di-share saja. Tapi kalau di web Zoom, nah settingan yang lebih jauh di web Zoom itu bisa, karena kan dia menggunakan Chrome, tinggal kita setting di situ bahasanya bisa diganti. Tapi kalau di Zoom aplikasi Zoom-nya sudah ini enggak. Moga aja ntar ada update kan, update terbaru yang bisa bisa kita masih belum ada. Untuk mengetahui kita di posisi slide mana tuh kan tahu lah Ustaz. Kita tahu lah. Ya semalam ada bakaringan ini kan senyum. Iya slide 1 slide berapa tuh kita tahu. Kalian tahu. Cuma nggak tahu. Karena misalnya saja di awal pun misalnya nih kita lihat Lanjut misalnya slide tuh 2 ada aja. misalnya Ustadz Marhadi di slide pertama kita infokan di slide pertama si ini siap-siap ya 1 2 3 cekrek, belum sampai 3 hitungannya dia bisa berubah posisi. Karena 1 aja ada yang keluar atau ada yang masuk dia akan berubah posisi. Jadi senyum terus sampai Senyum slide terus. selesai. Akhirnya di kolom chat muncul kayak apa? Mengetahui di slide mana jangan terserah lagi, yang penting sudah terdokumentasi. Ini kan mungkin ini kan kita dapat ilmu nih karena akan kita terapkan sebelum biar kita ada zolim juga kan, makanya kita fasilitasi di acara Gentek kali ini. Ama mungkin di unit-unit yang lain itu kan pokoknya manajemen buat pian guru-guru pakai ini. Nah kalau kita ini kan mencoba untuk memfasilitasi, kemudian tidak langsung terjun kayak itu berhadapan dengan orang tua. Jadi kawa kita ada simulasi lah, paling ada latihan pemanasan sebelum wali kelas nanti dengan orang tua. Jadi biar tidak ada kegagapan. Nah kalau kelas A mungkin dengan KB yang kemarin mungkin sudah ada lah gambaran kan, cuma ada trouble juga. Nah mungkin begini, kita mungkin simulasikan nanti bagi berapa 5 orang Pak atau 10 orang kan, ada giliran balik ada berapa menit. Nah sebelum tools yang kita sediakan itu apa saja, misalkan tadi contohnya kayak ada MP3-nya, kemudian ada PPT-nya, PowerPoint pakai video. Nah mungkin hal yang begitu mungkin Ustaz tahu yang instrumennya yang harus ada untuk kita presentasikan. Misalnya ada nanti kan kelompok ya, kelompok itu saling mencoba siapa yang jadi host. Misalnya tanpa kelompok pun kita bisa sama HP kita sendiri. Anggap aja kita nge-share ke WA kita dari laptop. Kita nge-share linknya ke WA kita atau WA suami atau nah kita komunikasi dengan HP kita aja. Ini peserta kedua, peserta pertama laptop. Oke. Jadi misalnya seminim-minimnya ya cuma HP sama laptop aja kita. Misalnya setelah kita hari ini kelompok, kemudian nanti latihan di rumah ya sudah kita aja share linknya ke WA suami, WA istri. Nah terus nanti kita buka yang di HP link yang sudah kita share dari laptop. Nah itu aktif sudah 2 kamera kan, kamera ini dan kamera ini webcam. Nah itu udah kita sudah ada partisipan 1 ya kita itu yang sisi pikir itu anggap itu ada sini. Nah itu kita bisa jadi host ya sudah ya. Nah, itu udah bisa jadi host itu. Ya. Ya anggap aja nanti setelah dari sini biar latihan di rumah menjenaki lagi kita nah. Tapi untuk di sini kena ada kemungkinan lebih banyak kecil. Yang apa tadi namanya fitur-fitur yang harus kita harus maksudnya ada uji coba misalkan ternyata ada kita yang kelewat itu, nah harus ada disimulasikan ya. Iya, kayak kemarin kan kalau yang kayak begitu tadi itu mungkin bisa aja pas kita ternyata ibunya mencoba usia misalnya share screen, ternyata bosnya nih kadang menyetel itu, ternyata itu kan bisa terjadi. Nah ini kita ini aja salah saja. Nanti bagi kelompok lah boleh ntar bagian bagi. Jadi misalnya berlima, caranya gini supaya semuanya bisa jadi host tanpa lift dan lain sebagainya.
ini kan ulun nih hostnya. Misalnya nih kita satu kelompok, ulun hostnya, ulun praktek ini dan lain sebagainya selesai. Terus misalnya ke siapa nih, Ustazah Apriani misalnya yang harus jadi host. Tinggal ulun klik titik 3 Ustazah Apriani make host, maka host akan pindah ke Ustazah Apriani. Nanti Ustazah Apriani selesai misalnya, harus Ustazah Apriani yang melanjutkan misalnya ke Ustazah Rojiah, klik titik 3 make host, maka setelah Ustazah Apriani host itu akan pindah ke Ustazah Rojiah. Silakan. Jadi tampilan otomatis kan karena beliau yang jadi hostnya, otomatis tampilan di laptop beliau yang awalnya partisipan akan menyesuaikan jadi host. Gitu aja supaya kita nggak join. Nah jadi kayak gitu aja. Jadi tapi satu dulu bikin link dalam satu kelompok, satu dulu yang bikin linknya, join dulu. Tapi itu geraknya cepat aja karena kan cuma 4 nah. Kalau yang ini kan basic tapi sudah disiapkan, makanya sampai sekarang masih gitu. Jadi itu aja tadi make host dipindah. Kalau yang pro itu akan ada satu make co-host. Kita menambah host tetap di kita, co-host orang lain jadi co-host. Kalau di yang free itu dia hanya make host yang ada. Jadi dipindah, silakan praktekkan. Tapi pastikan ya Ustazah sebelum mempraktekkan pian buka dulu PowerPoint apakah yang dibuka, kemudian video yang ada suaranya. Tapi kan mungkin jopang pian nyimpan video yang ada bersuara. Jadi videonya dibuka, kemudian MP3-nya juga dibuka supaya ketika mau praktek pian kada lagi nunggu membuka file, sudah siap nih item-itemnya sudah siap. Nah, supaya ketika pian klik share muncul di sini banyak, bingung kada pian. Nah, jadi itu ketikanya tampil, mana pian klik. Jadi disiapkan dulu. Bisa aja inilah, karena pian pastikan ini jangan diaktif partisipan ini mute all-nya, kondisinya ini checklist. Jadi ustazah yang lain pas sidin presentasi aktifkan mic-nya, hapuskan pian. Panik ada sidin. Kita harus ini kan, kita harus panik ada misalnya ini tiba-tiba ribut. Mungkin dari ulun itu ke yang membaginya Bulia kah atau Budu saja hijau membaginya. Kita langsung action dah. Berapa tuh? Jadi kita baginya kelompok kecil saja. Kalau misalnya satu kelompok ber-10 orang, kita kada sampai 40 menit. Dimana kada dapat giliran. Baiklah. Jadi sedikit-sedikitnya. Di TK itu kan ada 10 loh. Berarti bagi 4. 1 bagi 4. Ada 20 bagi 4, maaf. Kelompok 1, kelompok 2, nah jujur benar. Nah itulah KB 10 juga, guru sentra lawan guru wali. Itulah yang KB. Oke? Gabung aja maksudnya KBA dan B Bupur namanya mana? Kemana dia? Oh, gini. Nah, itu yang KB A dan B guru kita bagi 2 tadi loh. Berarti ada guru sentra dan ada guru wali. Itu yang KB. Kalau TK kelompok 1 dan kelompok 2. Nggih. Iya wali ya sentra kan. Sepakati aja berarti untuk KB.